Nah, yang kita khawatirkan ini RUU penyiaran ini jadi sebuah jalan untuk anti kritik. Iya. Dan pertanyaannya perlu atau tidak? Gitu maksudnya. Kalau dia katakan misalnya, tapi ini karena ada misalnya ada konten-konten tidak mendidik. Iya, konten-konten yang mendidik dari dulu ada. Makanya ada KPI supaya konten-konten itu bisa diseleksi. Jangan sampai di collective punishment. Gara-gara ada kesalahan 1-2 orang semuanya nggak boleh buat konten sebelum dia ngizinin. Nah pertanyaan kita lagi, itu kan pertama collective punishment. Yang kedua, kualifikasi dia dan kredibilitas dia sebagai lembaga yang kemudian menyensor itu. Itu kemudian dipertanyakan juga apa yang dia pakai. Apakah cuma gara-gara kalau gua nggak suka ini boleh untuk dihentikan atau seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. bersama bapak-bapak Fani dari Yuk Ngaji. Hari Siapa ini. Fani? Ini? Ini kan cuma satu orang yang funny. Ini bapak-bapak tantrum. Ini bapak-bapak radikal. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup membuat gaduh dunia persosial mediaan. Ya, dan udah banyak dibahas ya. Iya, sebenarnya udah banyak dibahas. Cuma mungkin ada perspektif-perspektif lain yang akan kita bahas terkait draft rancangan undang-undang dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau aku sih lebih tertarik bukan draftnya ya, karena draftnya itu membingungkan. Antum kan tahu kan orang-orang hukum kan ya, atau dan segala macam. Oh iya ya, tulisannya ini ya bukan. Aku lebih tertarik pada efek sih sebenarnya. Efek dari munculnya isu ini. Iya, bukan efek daripada nanti kalau diterapkan. Jadi RUU penyiaran. Pertama-tama, Ustadz boleh kasih premis dulu nggak biar teman-teman mungkin secara singkat tahu konteksnya gitu. Jadi konteksnya begini. Ada yang mau diterapkan namanya RUU penyiaran. Jadi sebenarnya dalam pemerintahan yang akhir-akhir ini terjadi itu banyak sekali yang di-upgrade. Ada namanya dulu yang paling terkenal tuh Omnibus Law. Omnibus Law. Itu hukum yang berkaitan dengan semua. Tenaga kerja, lalu kemudian apalagi investasi dan seterusnya. Itu ya Omnibus kan bersifat umum ya, kolektif. Nah, juga kemarin itu yang lagi rame itu adalah tentang penyiaran sebenarnya. Jadi tentang pembatasan ataupun pengaturan terhadap konten-konten penyiaran yang disinyalir oleh sebagian besar orang yang khususnya berkecimpung di dunia media, which is juga pasti akan berpengaruh pada kita, ya NTV gitu kan ya, dan juga para konten-konten creator. Nah, mereka mensinyalir itu bahwasanya ini akan membatasi kebebasan untuk berekspresi. Oh, berarti semacam ada verifikasi untuk setiap konten yang harus dipublish. Salah satunya adalah bahwa setiap konten yang akan dipublish melalui media sosial itu harus melewati daripada KPI. Jadi harus melewati terhadap badan komisi penyiaran itu. Jadi artinya ini menurut beberapa orang nih membawa pada sesuatu kalau bahasa zaman dulu adalah pemberedelan media sebenarnya. Pemberedelan media. Ya. Nah pertama-tama gini ya, aku harus jelasin dulu. Memang setiap hal itu memang pasti perlu aturan ya. Tidak ada satupun yang tidak perlu aturan. Karena misalnya ya kalau kita bicara tentang masalah penyiaran ini kan adalah sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Apa namanya bahasa Latinnya itu? Makhluk yang berpikir. Homo sapien. Bukan. Ya carilah pokoknya. The thinking people. The thinking animal. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir katanya. Animal. Nah hasil mamalia. Pikiran ini harus diekspresikan kan gitu. Nah ekspresi pemikiran ini dengan dua. Pertama adalah dengan berbicara, yang kedua dengan beraktivitas. Maka orang-orang barat tuh mengekspresikan dalam freedom of speech and freedom of action kata mereka. Nah ini menjadi sebuah kayak apa ya, basic rights kepada manusia. Jadi sebuah hak dasar pada manusia untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena dia adalah makhluk yang berpikir, pikirannya itu perlu diekspresikan. Nah, ekspresi ini bisa jadi sesuatu yang nanti mengganggu orang lain. Makanya perlu untuk diatur dengan yang namanya tadi undang-undang kah atau aturan kah dan segala macam. Sebenarnya secara konsep bener dong. Secara konsep liar dong. Bener, biar nggak liar. Contoh misalnya ya, pembatasan RUU pornografi atau undang-undang pornografi itu benar. Karena supaya membatasi agar penyiaran itu tidak sampai merusak orang-orang yang masih muda misalnya, atau pembatasan usia. Kalau antum bikin konten di YouTube misalnya, antum harus centang tuh ada apakah ini adalah materi untuk anak kecil gitu kan ya. Dan seterusnya. Kalau untuk anak kecil berarti tidak boleh untuk dimonetize misalnya. Aku paham dan aku merasa memang semua hal itu perlu diatur termasuk dalam hal penyiaran. Tapi ingat, aturan itu beda-beda tipis dengan yang namanya pembatasan. Yang bersifat negatif.
Karena gini, kalau seandainya aturan-aturan itu dilakukan sudah sampai dia itu menginfluence atau dia itu berpengaruh pada tujuan awal bahwa penyiaran itu dilakukan, berarti ini adalah pemberedelan jadinya. Pembungkaman. Jadi titik kritisnya itu pada bias kepentingan. Bias kepentingan. Itu benar. Pembatasannya. Siapa nih yang mau jadi hakimnya? Betul. Siapa yang mau jadi standar atas ini oke atau ini tidak? Apa bahasa susahnya tuh? Quis custodiet ipsus custodis. Nah itu. Who watch the watchers? Who watch the watcher? Ya aku berarti tadi menyederhanakan itu ya. Iya. Aku kayaknya nggak gitu deh. Nggak sederhana deh. Terus tergantung bias. Gampang gini ya contoh ya. Kalau misalnya KPI itu beralasan begini misalnya, oke, jadi gini, ini faktanya ya. Kita lihat nggak sih konten-konten kita tuh banyak bermasalah? Iya benar, konten-konten kita banyak yang bermasalah. Nah karena semua konten banyak bermasalah, lu nggak boleh buat konten sebelum gua verifikasi. Pertanyaannya lu bermasalah nggak sih? Jangan-jangan kalau seandainya kalau masalah itu ada pada lu gimana? Ini kan pertanyaan utama daripada quis custodiet ipsus custodis. Kalau andai kan kita berbuat sesuatu itu kalau kita kriminal gitu kan ya, kan pembatasan perbuatan kan juga harus ya. Nah, kriminal akan ditangkap. Pertanyaannya gimana kalau yang nangkap itu juga nanti kriminal? Asik. Itu ada nggak kondisinya? Kondisi contoh ya. Jadi. Kemarin ada kasus di satu daerah kepala BNN-nya di satu daerah itu ternyata narkoba. Pengguna narkoba mungkin. Pengguna narkoba. Jadi kalau nggak salah itu bukan kepala tapi apa ya? Bukan pejabat. Jadi dia kayak pihak berwenang, polisi, gitu kan ya. Yang khusus untuk kemudian bidang narkoba ternyata narkobaan. Iya, kayak misalnya ketua KPK, lembaga konstitusi misalnya, itu melakukan pelanggaran hukum, etik konstitusi. Nah, itu kan bisa jadi kayak gitu. Atau ketua KPK masuk ke KPK. Iya kan? Iya, korupsi, terbukti korupsi. Enggak terbukti sih, dia masuk ke KPK, belum terbukti. Wallahualam bisawab. Tapi ini kan problem nih. Jadi masyarakat bilang gini, lah lu mau ngatur gue, lu aja bermasalah. Gitu maksudnya. Nah ini yang sekarang jadi pertanyaan masyarakat, yang kita belum iyakan atau belum tidak iyakan. Nah hanya saja yang kita concern adalah yang namanya pembatasan atau pemberedelan terhadap media ini sudah pernah dilakukan zaman-zaman dulu. Karena kenapa? Karena ada bias kepentingan tadi. Zaman dulu kapan nih? Zaman dulu contoh misalnya, antum pernah tahu koran Tempo? Ya tahu lah, sampai sekarang masih ada. Nah, Tempo tuh dulu namanya Tempo, bukan koran Tempo ya. Dulu namanya Tempo, itu diberedel. Kenapa? Karena lagi membahas sesuatu yang menurut pada satu yang berkuasa ini nggak boleh. Yang aku inget banget tuh majalah Monitor tuh. Betul. Atau tabloid ya, Monitor itu, Tempo. Yang kemudian diberedel kan. Karena misalnya menempatkan Rasulullah Muhammad di urutan ke sekian gitu ya, dibanding tokoh-tokoh yang favorit gitu. Nah itu kemudian dibredel gitu. Itu pembatasan. Jadi standarnya itu seperti apa? Ini yang perlu kita tahu gitu maksudnya. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, masa kita tolak sih? Tapi kalau ini adalah sesuatu yang memungkinkan justru kebaikan itu tidak tersebar, ini harus kita pertanyakan. Gampang gini ya, contoh ya. Kita kan nggak tahu standarnya apa nih. Antum pernah nggak dihapus IG antum? Aku pernah mention ini, terus Pak D, terus shadow ban kena. Siapa? Bapak Setan Yahoo. Woi, enggak nyampe ke sono. Enggak nyampe ke sono. Yang lokal. Yang lokal. Terus kena ban. Langsung shadow ban. Langsung shadow ban. Nah, contoh ya, aku sering gitu kan ya. Karena ketika aku dihapus tulisannya karena konten ini berkaitan dengan terorisme dan segala macam. Pertanyaanku, ada nggak sih kontenku berkaitan dengan itu? Enggak, aku cuma repost tentang Palestina. Aku cuma repost tentang kejadian yang ada di sana. Tapi itu dilihat sama yang punya kekuasaan, yang punya otoritas sebagai sesuatu yang mengganggu mereka. Maka mereka menjadikan pasal yang mereka punya sebagai justifikasi atau legitimasi untuk bisa ngapus postinganku. Padahal dari standpointku ini harus disebarkan. Kalau kalian memang merasa bahwasannya ada freedom of speech, ada freedom of action, berarti kamu juga harus mau dikritik dong. Nah, yang kita khawatirkan ini RUU penyiaran ini jadi sebuah jalan untuk anti kritik. Dan pertanyaannya perlu atau tidak? Gitu maksudnya. Kalau dia katakan misalnya, tapi ini karena ada konten-konten tidak mendidik. Iya, konten-konten yang mendidik dari dulu ada. Makanya ada KPI supaya konten-konten itu bisa diseleksi. Jangan sampai di collective punishment. Gara-gara ada kesalahan 1-2 orang semuanya nggak boleh buat konten sebelum dia ngizinin. Nah pertanyaan kita lagi, itu kan pertama collective punishment. Yang kedua, kualifikasi dia dan kredibilitas dia sebagai lembaga yang kemudian menyensor itu. Itu kemudian dipertanyakan juga apa yang dia pakai. Apakah cuma gara-gara kalau gua nggak suka ini boleh untuk dihentikan atau seperti apa? Contoh misalnya ya, kemarin aku ada dapat satu data. Andai kan RUU penyiaran ini disahkan dengan apa adanya, berarti jurnalisme investigasi jadi nggak boleh. Berarti kalau ada orang
orang-orang yang menyelidiki misalnya, contoh ya misalnya, dari mana harta bapak kita, gitu kan, itu bisa jadi masalah. Gitu kan? Karena dianggap bahwa ini adalah konten-konten yang tidak mendidik atau konten-konten yang menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan ketegangan dan segala macam. Apakah benar bahwa ini adalah nepotisme? Itu nggak boleh. Karena ini namanya kemudian pemberedelan terhadap pendapat orang. Jadi dia mau boleh untuk ngeritik orang, tapi dikritik orang dia nggak boleh. Jadi selalu konteksnya adalah kekuasaan sih menurutku. Yang menjadi penting di sini kan kekuasaan itu kan ranahnya minimal ada 3 tuh. Ada state system, ada corporation system, dan ada knowledge system. Betul. Nah, state system itu ada di mereka. Korporasi juga sekarang kan deket tuh antara state dan korporasi. Nah, yang ketiga adalah knowledge system. Knowledge system itu di mana pengetahuan itu berkembang. Karena kan pengetahuan itu akan memunculkan kesadaran. Kesadaran akan memunculkan gerakan. Gerakan akan memunculkan perubahan. Gitu. Nah, kalau dalam teorinya civil society kan ada 3 tuh. Bahwa masyarakat sipil itu kan melakukan 3 hal yang ada di ranah knowledge tadi. Pertama adalah advokasi. Jadi kalau ada yang pihak yang terdalimi tidak adil, dia bisa melakukan advokasi. Yang kedua, dia bisa melakukan empowerment, penguatan politik. Dan yang ketiga nih, kontrol sosial. Ya. Nah, di yang ketiga ini menurutku ini menjadi sangat penting. Nah, kalau kemudian kontrol sosial yang menumbuhkan kesadaran ini diredam atau dihilangkan, check and balance-nya nggak ada. Nah, kekuasaan akan sangat melenggang gitu. Dia punya kebebasan untuk melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bisa jadi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dan ada contoh sudah negara-negara yang sudah menerapkan kayak gitu. Oke, apa tuh? Korea Utara. Oke. Itu nggak boleh bahas tentang apapun. Kalau antum misalnya bahas tentang apapun ya antum bisa masuk penjara. Dan itu berdasarkan tafsir tunggal. Oh, gitu kan ya. Enggak usah itu, coba ambil topiku dulu. Karena aku akan menjelaskan dari sudut pandang sejarah komik. Oke. Nah, ini adalah topi perlawanan sebenarnya. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya kita bahas tentang One Piece ya, itu yang paling masalah adalah apa? Yang paling masalah di One Piece itu adalah informasi itu benar-benar harus dijaga. World government itu di One Piece itu menyatakan gini, tidak boleh satupun orang untuk membahas tentang abad kekosongan. Orang-orang jadi nggak tahu abad kekosongan. Yang mempelajari dibakar. Yang tahu tentang ilmu itu dikejar. Berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada kekuasaan. Atau dalam tanda kutip kekuasaan itu hanya bisa ditantang oleh satu, informasi. Oke. Nah pertanyaannya kalau informasi itu semua berasal dari pemerintah, siapa check and balance? Gitu maksudnya. Siapa yang kemudian akan memberikan verifikasi atau siapa yang memberikan kontra terhadap narasi itu? Kalau sekarang semua bisa dilakukan. Antum coba bayangin ya, ketika UKT naik misalnya, kita bilang kenapa UKT harus naik? Masuk penjara. Ini kan nggak benar. Lah kita kan cuma nanya, kita cuma verifikasi. Ini benar atau enggak sih? Terus kemudian ketika aku ada lihat, coba tadi puterin videonya tadi, ibu-ibu tadi. Oke. Ini contoh salah satu mental kenapa aku bilang kredibilitasnya KPI itu diragukan ya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Nah. Ini karena kan dia bicara pasar. Dia punya subscriber 15 juta. Pasarnya pasti banyak yang nonton. Tapi kalau bicara pasar nggak tepat. Pasal 29 yang disebutkan diri itu nggak tepat. Karena fajar, karena nggak ada traumatik ban, nggak ada ngomongin perceraian, nggak ada perselingkuhan, hanya percintaan anak muda, cinta monyet. Dan secara eksplisit di revisi P3SPS nggak disebutin Pak. Temennya Ridho nih. Soal percintaan cinta monyet. Nah ini kan berat Bapak Ibu. Jadi ini tantangan yang dihadapin oleh KPI karena kalau nggak secara eksplisit diatur, kami tuh bekerja berdasarkan aturan. Dan saya menghargai Pak Deddy Kobusir sebagai masyarakat yang memang perlu diliterasi dengan baik. Dan kami masih terbatas melakukan literasi kepada konten kreator karena keterbatasan anggaran kami. Insya Allah Pak Ketua kalau anggaran ditambah mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Nih, kalau aku jadi KPI ya, kalau aku jadi KPI, ibu ini aku berhentiin. Serius? Tahu nggak kenapa? Karena dia butuh duit. Bukan. Pertama ngomong dia nggak jelas. Iya. Iya kan ya? Iya. Secara. Antum mau menyiarkan apa kalau antum ngomongnya nggak jelas? Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada pernyataan tadi yang menarik tadi. Karena tadi Deddy Corbuzier itu kurang literasi. Dan kami kurang meliterasi. Itu juga pemakaian kata yang nggak tepat. Ingat ya, pejabat itu setiap kata-katanya itu lebih berat pertimbangannya daripada orang biasa.
Kalau orang biasa salah ngomong itu biasa. Kalau ustadz salah ngomong itu pasti lebih berbahaya. Kalau misalnya dia sebagai KPI salah ngomong, lah gimana dia bisa kemudian untuk ngurusin orang yang lain? Literasi itu tahu nggak apa? Berarti kalau di bahasa Inggris kan berarti Deddy Corbuzier itu kurang literasi, illiterasi gitu kan ya. Artinya dia tidak memahami apa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling parah adalah mungkin karena selama ini kami kurang anggaran. Kalau aku punya karyawan kayak gitu aku pecat. Contoh ya, coba bayangin simulasi Ustadz Hidayat jadi bosku. Aku bilang ini, bos, kalau aku naik gaji 10 juta, aku akan bekerja 2 kali lipat lebih bagus. Antum naikin atau enggak? Enggak lah. Kenapa? Karena sudah terbukti sebelumnya dia belum bisa menaikkan kerjanya. Betul. Kalau saya naikkan sama aja. Logikanya adalah, lu kerja dulu, baru gua hargai. Iya kan ya? Bukan gua hargai dulu, lu baru kerja. Nah namanya KPI itu sudah kurang apa lagi? Dia sudah punya otoritas, dia sudah punya segala macam anggaran. Mana ada anggaran? Pernah nggak sih dengar anggaran dari pemerintah? Anggaran kita alhamdulillah berlebih dan cukup. Nggak ada, tergantung ini dipakainya buat apa, gitu maksudnya. Dan selama ini kan itu tugas dia. Dan sama itu tugas dia. Kenapa lu minta tambahan anggaran untuk tugas lu sebenarnya? Ketika lu nggak bisa meliterasi, taruhlah ya kita nggak kurang literasi, kita kurang literasi. Lu nggak bisa literasi gue, berarti lu dong yang problematik, bukan gue yang problematik gitu maksudnya. Dan gampangnya gini. Coba kita lihat pertanyaannya selama ini adalah yang sudah disampaikan oleh negeri ini lewat misalnya TVRI. Lalu kemudian lewat misalnya tayangan-tayangan yang bersifat pemerintah itu sudah mendidik belum sih? Pertanyaanku, kalau KPI mau untuk meliterasi content creator ya, ada yang lu harus literasi lebih banyak. Tahu nggak? Kelakuan para pejabat-pejabat lu literasi dulu. Ini belum sah kan? RUU penyiaran itu belum. Enggak itu. Kelakuan orang-orang kayak gitu loh. Contoh misalnya yang ngomong misalnya, lu nggak bisa beli tabung gas, lu nggak usah masak aja. Cabai mahal lu tanem. Minyak mahal lu rebus. Itu namanya illiterasi. Iya, yang paling pas itu yang nggak tahu literasi, illiterasi itu, nggak tahu kok tanya saya. Nah, ini. Nah, lu bayangin, saya di tengah. Antum bayangin ya, kalau RUU penyiaran itu jadi, itu bisa jadi pasar karet, bro. Semua orang tuh bisa kena. Nah, ini aku bilang tentang kredibilitas orang-orang yang bikin aturan, gitu loh. Aku tuh bukan apa. Kalau kamu mau ngajak semua jadi lebih baik, kalau aku jadi KPI-nya, aku rangkul Deddy Corbuzier. Aku rangkul orang-orang yang punya media. Besar, ya? Karena gini loh, iya benar susah juga ya, gitu kan ya. Dan lu harus tahu bahwasanya lu posisinya nggak bagus. Jadi gini loh, ibaratnya ya. Coba bayangin, Indonesia punya kantor pos, benar nggak? Punya. Tapi sekarang ada nggak orang kirim barang lewat kantor pos? Ada, masih kalau ada. kirim barang ada, tapi untuk surat menyurat kayaknya udah nggak perlu. Nggak ada. Orang lewat kemudian jasa-jasa yang lain yang ada banyak sekali. Ya gampang gini lah, untuk buka marketplace, itu pilihan kantor pos nggak ada loh. Oh iya benar, jasa pengiriman dia kalah sama yang lain. Kalah sama yang lain ya. Tiba-tiba kantor pos bilang begini, gua akan melakukan verifikasi rancangan undang-undang pengiriman barang. Orang-orang bilang apa? Alah lu nggak bisa bersaing, lu main kayak gini, gitu kan ya. Lah lu harus tahu posisi lu tuh jelek. Lu selama ini nggak bisa ngasih konten-konten yang bermanfaat. Lu diam terhadap perkara-perkara yang buruk yang terjadi. Bahkan kemudian itu terjadi dalam pemerintah itu sendiri. Lu nggak pernah punya prestasi dan orang-orang kemudian berlomba-lomba untuk melakukan sebuah pendidikan. Ingat gak di zaman YouTube? Orang-orang bilang ini adalah konten yang lebih bagus daripada TV. Karena konten TV nggak mendidik, kita dapat dari YouTube, gitu kan ya. Kita dapat orang-orang pintar sekarang gara-gara YouTube. Sekarang TV memberitakan Gaza atau enggak sih sebenarnya? Atau kalau memberitakan sejauh mana sih mereka mendidik orang tentang Gaza? Pertanyaanku sederhana, emang sebenarnya orang-orang jadi pintar agama Islam karena kita kan soalan dakwah ya. Itu gara-gara nonton KPI yang punya konten gitu kan ya? Atau misalnya mereka dapat daripada ustadz-ustadz yang punya channel YouTube ini sih? Ya itu kalau kita mau lihat dari sisi perkembangan media. Itu kan kita bisa baca misalnya tulisannya Thomas Begdal tuh ya. Dia analis media sih. Dia riset di sana banyak dan kemudian selain dia memetakan sejarah media juga memprediksi media tuh kayak gimana. Nah, kalau kita lihat media ini terbagi menjadi 2 sesi yang ketat tuh di tengahnya. Satu media mainstream, yang kedua media sosial. Media mainstream itu adalah media-media yang berkembang di awal nih, TV. Kayak koran, Koran, kemudian TV, selebaran, ya, majalah, radio,
sampai akhirnya terjadi irisan di mana dari media mainstream menuju ke media sosial atau kita sering kenal dengan citizen journalism dan seterusnya itu ya. Itu munculnya website. Website ini kan awalnya blog blog. Jadi orang itu kemudian dari media dari website itu muncul media sosial. Nah, kemudian muncul namanya social news. Yeah. Nah, di titik social news inilah itu mulai ada pergeseran. Yeah. Pergeseran orang mencari sumber berita dari mana sih? Ya, Kalau dulu kan orang ketat tuh, kalau nggak dari TV, dari radio, dari koran. betul. Atau dari siaran-siaran yang resmi gitu. Ya. Dan itu semua bisa dikontrol tuh. Betul. Dan selama sejarah penyiaran itu selalu jadi alat politik. Nah, dari dulu. Itu harus jadi kita media nggak boleh. propaganda di situ. Nah, kemudian bergeser ke wilayah tadi tuh, media sosial, kemudian social news. Social news ini adalah sumber-sumber berita, sumber-sumber informasi, ilmu pengetahuan yang berasal dari siapapun. Ya. Kan sekarang kita bisa ngupload apapun. Ya. Betul. Nah, dari titik itulah terjadi pergeseran di mana orang itu bisa jadi lebih trust kepada social news daripada kepada media mainstream. Ya. Selain dia lebih cepat, dia lebih genuine, dia Ya. lebih natural, Ya. dia melakukan otentik, lebih apa adanya gitu. Nah, pergeseran inilah yang bisa jadi itu dilihat oleh tadi tuh pemegang kekuasaan bahwa ini bahaya nih kalau nggak bisa dikontrol. Ya. Gitu. Jadi, nah di titik itulah kemudian aku melihat RUU penyiaran ini menjadi dipentingkan konflik. gitu ya, dipentingkan agar sumber-sumber terpercaya dari social news ini itu bisa difilter lah ya. Bukan difilter, mah dikendalikan. Nah, ya. dikendalikan atau diarahkan. dibatasi. Coba antum Jadi bayangin. beda antara filter sama dikendalikan ya. Bayangin- Sebenarnya kalau difilter kan butuh ya. Enggak, coba bayangin gini ya. Pertama, ini kan setiap pisau kan bermata ganda. Bukan, setiap pisau kan bisa digunakan untuk apapun. Bisa untuk motong sayur, bisa untuk bunuh orang dan segala macam. Termasuk penyiaran, dan ini adalah sebuah alat yang sangat kuat dan besar sekali pengaruhnya. Karena kenapa? Dalam kenyataan propaganda ini selalu digunakan sebagai alat dalam kekuasaan. Coba antum bayangin gini ya. Kemarin ketika misalnya ada pilpres. Antum bisa bayangin ya, ketika ada pilpres, kalau antum jadi salah satu calon presiden. Bisa Ustadz Hidayat aja nggak? Oke. Kalau Ustadz Hidayat jadi salah satu calon presiden. Dia mau kampanye dong. Ya. Ya kan? Antum kan mau kampanye. Antum akan nyari apa untuk kampanye? Ya nyari media. Nyari media siapa? Atau apa? Ya yang media ini bisa lebih banyak berpengaruh ke masyarakat. Zaman dulu orang pasti nyari TV. Iya. Kalau gampangnya zaman dulu ya, sebelum media sosial orang bilang gini, wah TV ini pasti dukung ini. Iya. TV ini wajar lah kalau kayak dukung ini dia. Iya. Dan menurut studi media itu Orde Baru itu bisa bertahan sekian Karena TV. lama itu karena dia menguasai media mainstream kan. Betul. Kita lagi asik nih nonton apa tiba-tiba Ya, ada laporan Harmoko khusus. datang. Tahu nggak? Ingat nggak Ya. laporan khusus dulu? Nggak ada, aku masih belum masih lahir. kecil ya. Ah masa sih? Menteri Penerangan ada. Iya, iya. Nah itu artinya karena tadi kan dijadikan sebagai alat. Sedikit atau banyak itu jadi alat kebaikan, jadi alat keburukan bisa. Kalau zaman dulu mainstream. Betul. Kalau sekarang nyari influencer. Makanya, nah betul. Makanya Rocky Gerung bilang gini, kalau Hoax terbaik. kalau andai kan ada yang bisa buat hoax, maka hoax terbaik adalah dibuat oleh pemerintah. Karena dia dia sudah punya punya semuanya. Nah, makanya sebenarnya menurutku yang namanya kantor berita, yang namanya syiar itu tetap harus ada imbangan. Yang nggak boleh kita sepakati. Jangan semuanya jadi nggak boleh. Makanya itulah perlunya serawung. Makanya kalau aku jadi KPI, aku akan bilang, Deddy Corbuzier, konten kreator segala macam, ayo kita ngumpul dulu, kita serawung. Nah kira-kira apa nih saran Anda bagi saya? Karena saya ini dikasih tugas untuk ngatur. Gimana caranya agar yang baik-baik aja di negeri ini. Dan aku berdoa pada Allah mudah-mudahan niat dia tulus ya. Benar-benar memang karena ngatur pengen jadi baik. Bukan karena pengen jadiin alat. Tapi kalau semua alat tuh jadi milik dia, ya tuh bisa bayangin. Gak ada yang bisa kritik apapun. Kasus MK, kasus MA itu kan ya. Itu misalnya contoh ataupun kasus-kasus yang lain. Kalau kita punya pandangan yang berbeda kita gak boleh untuk ngomong. Itu bayangin aja untuk jadi apa terus negara ini. Terus apa bedanya Indonesia sama Korut? Iya, jadi ini kayak mensosialismekan Indonesia jadinya ya. Karena di dalam sosialis itu propaganda itu memegang sebuah peranan yang sangat penting sekali. Makanya negeri-negeri sosialis kan begitu.
Sebenarnya setiap negara, setiap politik itu pasti dia pengen mengendalikan media kan. Betul. Nah, cuma tadi ketika Ustadz Felix mengatakan bahwa kita rangkul para influencer atau orang yang selama ini ada di media agar mereka memberikan pendapatnya. Ini juga mungkin ya nanti di ujung akan menemukan kesulitan antara pendapatnya pemerintah yang punya kepentingan tertentu dengan teman-teman media yang mungkin kreativitasnya tidak mau dibatasi. Nah, kemudian pendapat mana yang kemudian mau dipakai dari kedua ini gitu. Karena pasti akan berujung kepada benturan. Kalau dalam segi pandang yang benar atau mungkin dalam segi pandang Islam, gimana nyelesain 3 ini? Kalau memang filterisasi itu harus dilakukan. Maksudnya kan tadi ada bahasa filterisasi itu perlu, tetapi kan bukan kemudian kontrol absolut yang harus kemudian diterapkan. Nah, pertanyaannya harusnya gimana menurut Ustadz? Jadi gini,